Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, menjadikan pernikahan sebagai jalan untuk mencapai ketenangan, mencapai cinta, dan mencapai kasih dan sayang. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan sempurna dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh dengan keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video ini kita akan membahas sebuah tema yang penting yang sering menjadi tantangan dalam kehidupan rumah tangga, yaitu keseimbangan antara jima dan ibadah dalam rumah tangga Islami. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan bahwa seluruh aspek kehidupan di dunia dan aspek kehidupan yang untuk kehidupan kelak di akhirat harus seimbang. Termasuk di dalamnya adalah hubungan suami dan istri. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam video ini, mengupas dari tema besar tersebut. Yang pertama, jima sebagai ibadah yang mendatangkan pahala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam, hubungan suami istri bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis saja, tetapi juga merupakan ibadah yang bernilai pahala jika dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam. Hal ini sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya kurang lebih begini: hubungan suami istri atau jima yang dilakukan oleh kalian itu adalah sedekah. Dengan niat yang benar, hubungan ini tidak hanya mempererat kasih dan sayang antara pasangan, tapi juga menjadi ladang pahala yang akan kalian peroleh. Oleh karena itu, jima harus dipahami sebagai bagian dari ibadah dalam kehidupan rumah tangga yang Islami. Poin kedua, yaitu pentingnya menjaga keseimbangan dalam rumah tangga. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga Islami adalah rumah tangga yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Jima merupakan salah satu bentuk ibadah duniawi yang bertujuan untuk beberapa hal. Yang pertama, memperkuat hubungan emosional antara suami dan istri, sehingga terjalinlah sebuah relasi, sebuah komunikasi, sebuah kehangatan dalam rumah tangga tersebut, sehingga rumah tangganya bisa mengantarkan kepada posisi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kedua, tujuannya yaitu menjaga kesucian diri dari perbuatan dosa. Kenapa? Karena dengan jima yang sah, yang halal sesuai dengan syariat agama kita, bisa menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Baik zina secara fantastik yang dilakukan oleh imajinasi logika, maupun zina yang dilakukan secara langsung, secara perbuatan. Dengan melalui jima ini diharapkan semua itu bisa tersalurkan pada hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu jima kepada suami atau jima kepada istri yang sah. Kemudian tujuan yang ketiga yang sesuai dengan syariat agama, yaitu memperoleh keturunan yang solih. Yang pasti reproduksi ini akan terjalin terus menerus, sehingga generasi Islam, generasi yang akhlakul karimah, generasi yang mengerti tentang keilmuan,
generasi yang akan menghantarkan kepada generasi-generasi berikutnya sesuai dengan ajaran agama Islam, ini akan terjalin, ini akan terjaga dengan hadirnya jima yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Sahabat beriman, sangat penting untuk diingat bahwa keseimbangan itu harus dijaga. Jangan sampai hubungan suami istri ini mengganggu pelaksanaan ibadah seperti ibadah sholat, ibadah puasa, dan ibadah-ibadah ataupun kewajiban-kewajiban lainnya. Maka hubungan suami istri atau jima ini tetap harus memperhatikan koridor atau syariat agama Islam. Sahabatku, sahabat beriman rahimakumullah, ada beberapa waktu yang dianjurkan dan harus dihindari oleh kita semua ketika melaksanakan jima. Islam mengajarkan bahwa semua aktivitas harus dilakukan pada waktu yang tepat, termasuk aktivitas jima. Waktu yang dianjurkan untuk jima adalah ketika pasangan merasa tenang, sehingga tidak terburu-buru, dan setelah menyelesaikannya, ibadah-ibadah yang wajib seperti sholat itu harus diutamakan. Tidak boleh atau tidak sesuai dengan syariat yang dianjurkan bahwasanya sholat itu dilakukan setelah kita jima. Ketika waktu sholat tiba, maka segera dirikanlah sholat, baru kita bisa melaksanakan jima. Itulah waktu yang tepat untuk kita lakukan. Selain itu juga ada beberapa waktu yang harus dihindari saat kita melakukan jima. Pertama, yaitu ketika waktu sholat wajib telah masuk. Seperti yang dikutip di atas bahwasanya ketika waktu sholat sudah masuk, sholatlah terlebih dahulu. Baru kemudian kalau engkau mau melakukan jima, silakanlah lakukan jima. Itu tidak melanggar apa. Kemudian saat menjalankan ibadah puasa wajib di siang hari di bulan Ramadan. Ibadah puasa di bulan Ramadan itu adalah wajib hukumnya bagi siapapun umat muslim yang sudah mukallaf, yang sudah baligh. Itu hukumnya wajib baik bagi suami maupun istri. Maka kita tidak boleh melakukan jima di waktu tersebut, karena itu akan merusak ibadah puasa kita dan akan membatalkannya, serta kita akan mendapatkan kafarat atau denda. Sahabat beriman, poin keempat yang akan kita bahas pada topik ini yaitu jima sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika suami dan istri menjalani hubungan dengan niat yang benar, seperti untuk memperkuat kasih dan sayang, menjaga kesucian diri, atau mendapatkan keturunan yang solih, hubungan tersebut menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah untuk menyempurnakan separuh lainnya. Hadis riwayah Al-Baihaqi. Hadis ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri yang halal ada bagian dari upaya menyempurnakan agama. Sahabat beriman rahimakumullah. Kemudian poin berikutnya yang kita bahas pada tema ini yaitu tidak berlebihan dalam pemenuhan hasrat duniawi. Islam melarang sikap berlebihan dalam segala hal, termasuk dalam hubungan suami dan istri. Rasulullah SAW memberikan teladan untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan yang seimbang. Jangan sampai pasangan terlalu fokus pada hubungan fisik sehingga melupakan kewajiban ibadah yang lain seperti ibadah sholat, ibadah membaca Al-Quran, dan ibadah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini pada surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa kebahagiaan, berupa negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Ayat ini menekankan bahwa seorang muslim harus menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Tidak boleh kita fokus kepada salah satu sehingga melupakan salah satu yang lainnya.
karena kehidupan ini seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qoli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.